Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dosen penguji ujian kinerja PPG Guru tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Nurasih dengan NIM 200872530 dari LPTK Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya dari instansi SMP Negeri 1 Grogol Kediri akan menyampaikan materi FPB dan KPK di kelas 7 dengan menerapkan model pembelajaran sosial emosional atau PSE dengan menggunakan pendekatan pembelajaran deep learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, untuk hari ini siapa yang waktunya memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya? Sheila, silakan maju ke depan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan 4/4. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa? Izin. Oke, semuanya masih semangat semua ya? Masih. Ya, biar tambah semangat, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri sebentar. Oke. Tepuk semangat. Asik, asik, jos. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Asik, asik, jos. Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi FPB dan KPK. Dulu SD sudah pernah belajar materi FPB dan KPK ya? Sudah. Masih ingat semua? Masih.
Nah, manfaat mempelajari materi FPB dan KPK ini banyak sekali. Misalkan saja kalian punya jenis barang, ada 2 jenis barang, katakanlah permen, ingin kalian bagikan rata kepada teman kalian. Nah, ini bisa menerapkan ilmu dari FPB. Kemudian misalkan kalian ingin janjian dengan teman kalian, ingin bertemu di waktu yang sama, berarti bisa menerapkan ilmu dari KPK. Nah, untuk mengingat kembali materi FPB dan KPK itu erat kaitannya dengan bilangan prima. Nah, misalkan Bu Nur punya bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, bagaimana cara kalian untuk menyelidiki bahwa bilangan-bilangan ini adalah bilangan prima? Caranya gimana? Gimana Sekar caranya? Dilihat dari faktornya Bu, karena bilangan prima hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, caranya adalah dilihat dari faktornya. Jadi bilangan prima itu hanya mempunyai 2 faktor, 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi dari bilangan-bilangan yang ada di tayangan ini, yang termasuk bilangan prima yang mana? 2, 3, 5, dan 7. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana cara kalian menentukan faktorisasi prima? Bagaimana? Caranya yaitu dengan menggunakan apa? Pohon faktor, atau bisa juga dengan menggunakan ya istilah tusuk sate. Ini juga SD sudah pernah, masih ingat semua? Masih. Nah, kemudian apa hubungan KPK dan FPB? Jadi kalau KPK ini adalah kelipatan persekutuan terkecil, yaitu bilangan terkecil yang dapat dibagi habis oleh 2 bilangan atau lebih. Kemudian kalau FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi bilangan terbesar yang dapat membagi habis 2 bilangan atau lebih. Sampai sini ingat Cahya? Nah, untuk lebih memahami, coba perhatikan contoh 1 yang ada di tayangan. Tentukan FPB dan KPK dari 10 dan 18. Nah, ini Bu Nur menggunakan 2 cara. Yang pertama ada cara pohon faktor. Caranya gimana? Ini bilangannya 10 dan 15. Pohon faktornya berarti bilangan prima yang bisa membagi angka 10 bilangan berapa? 2 dan 5. Kemudian yang 15 itu 3 dan 5. Nah, setelah itu kita tuliskan faktorisasinya dari 10 dan 15. Faktorisasi dari 10 berapa? 2 dan 5. Terus kalau 15 faktorisasinya 3 dan 5. Kemudian kita cari FPB-nya. Syaratnya FPB, 2 bilangan itu sama-sama saling memiliki. Punya angka 2 semua? Punya angka 3 semua? Tidak. Punya angka 5 semua? Ya, jadi FPB-nya adalah 5. Kemudian KPK. Kalau KPK itu semuanya kita kalikan berapa? 2 dikali 3 dikali 5 berapa Cah? 30. Kemudian cara yang kedua itu Bu Nur menggunakan istilah tusuk sate. Tadi 10 dan 15. Berarti kita bagi dengan bilangan prima berapa? 2. 10 dibagi 2 5. 15 dibagi 2 tidak bisa, berarti tetap kita tulis angka 15. Kemudian kita bagi bilangan prima berapa lagi? 5. 5 bagi 5 1. 15 dibagi 5 3. 5 bisa membagi kedua angka, berarti kita tandai.
Kemudian sampai sisanya 1 berarti dibagi bilangan prima berapa lagi, Cah? 3. Ini tetap 1, 3 bagi 3, 1. Sudah, sisanya 1. Kemudian FPB-nya itu adalah bilangan yang kita lingkari tadi berapa? 5. Kalau KPK-nya berarti semuanya kita kalikan. 2 dikali 5 dikali 3 berapa? 30. Sampai sini paham? Oke, untuk lebih paham lagi, coba perhatikan contoh yang kedua. Ayo dibaca. Adinda akan membuat parsel dalam kotak. Setiap kotak akan diisi dengan 18 kue bolu dan 36 kue stroberi. Berapa banyak kotak parsel paling banyak yang bisa dibuat Adinda? Ya, dari contoh 2, berarti permintaan soalnya ini mencari FPB atau KPK, Cah? FPB. Kita pakai cara mana dulu? Pakai cara tusuk sate ya. Nah, ini saya hapus dulu. Tadi bilangannya adalah 18 dan 36. Kita bagi dengan bilangan prima berapa? 2. 18 dibagi 2, 9. 36 dibagi 2, 18. 2 bisa bagi keduanya, berarti kita tandai. Kemudian dibagi bilangan prima berapa lagi? 2. 9 bagi 2 bisa? Tidak, berarti tetap kita tulis 9. 18 dibagi 2, 9. Nah, kita bagi berapa lagi? 3. 9 bagi 3, 3. 9 bagi 3, 3. 3 bisa membagi keduanya, kita tandai. Nah, kita bagi angka berapa lagi? 3. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Bisa membagi keduanya, kita tandai. Kemudian FPB-nya berarti berapa saja? 2 dikali 3 dikali 3 berapa? 18. Sampai sini paham? Oke, untuk lebih paham lagi perhatikan contoh yang ketiga. Misalkan Ari les matematika setiap 4 hari sekali, Budi setiap 7 hari sekali. Jika mereka pertama kali les secara bersamaan pada tanggal 1 Mei 2025, kapan mereka akan les bersama lagi untuk pertama kalinya? Nah, kalau dilihat dari soalnya, berarti kita mencari FPB atau KPK? KPK. KPK dari berapa, Cah? 4 dan 7. Kita pakai cara apa? Pohon faktor. Nah, pohon faktor dari 4 berarti berapa? 2. Kalau 7 berarti 7, 1. KPK-nya kita tulis faktorisasinya dulu. Dari 4 berarti 2 pangkat 2. Kalau yang 7 berarti 7. Jadi KPK-nya, ingat kalau KPK semuanya kita tuliskan ulang. Berarti 2 pangkat 2 dikali 7 berapa? 28. Nah, yang perlu kalian ingat, tadi mereka les bersama pada tanggal berapa pertama kalinya? 1 Mei. Kemudian bertemu lagi setelah 28 hari. Berarti mereka bertemu lagi pada tanggal berapa? 28 Mei. Ya, jadi 28 ditambah 1. Mereka bertemu lagi pada tanggal 29 Mei. Sampai sini paham? Paham. Oke, untuk lebih pahamnya lagi, Bu Nur akan membagikan LKPD. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, setiap kelompok mengerjakan tugas proyek yang ada di LKPD. Ini kelompok 5. Kelompok 4. Silakan.
kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 2. Nah, nanti setiap kelompok silakan kalian berkolaborasi dengan kelompok kalian untuk menyelesaikan permasalahan yang telah disediakan di LKPD. Silakan bisa mulai didiskusikan sekarang. Kalian bisa mencari sumber dari buku paket atau dari tayangan yang Bu Nur tampilkan tadi. Silakan didiskusikan. Apa dulu Mas? Ayo. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ada kesulitan? Ayo, kalian bisa mencari sumber dari buku paket atau dari bacaan yang ada di LKPD. Silakan didiskusikan. Ini yang dikerjakan. Kelompok 2. Bagaimana? Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak. Oke, dilanjutkan. Nanti kalau sudah menemukan penyelesaian, silakan kalau sudah yakin jawabannya ditulis pada lembar LKPD. Jawabannya di sini. Ya. Silakan dituliskan kalau sudah yakin. Jawabannya ini. Kalau sudah yakin, jawabannya dituliskan di lembar LKPD-nya. Sudah selesai? Belum, Bu. Nanti kalau sudah yakin, jawabannya bisa dituliskan di lembar LKPD-nya. Ya, Bu. Sudah? Ayo,
Kalau sudah, silakan ditulis di lembar LKPD-nya. Sudah? Ya. Diteliti lagi. Sudah selesai? Ya. Sudah selesai? Sudah. Oke. Sudah sampai nomor berapa? Sudah selesai. Sudah selesai? Belum sebentar. Ini sudah selesai? Sudah. Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, sudah siap presentasi ya? Sudah. Sebelum presentasi, biar lebih fresh lagi, kita ice breaking lagi, semuanya berdiri dulu. Oke. Ya, semuanya berdiri dulu. Ayo sekali lagi, tepuk semangat. Asik, asik, jos. Oke, sekali lagi, tepuk semangat. Asik, asik, jos. Oke. Kelompok 1 sudah siap? Sudah, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami menentukan FPP dan KPK. Soalnya dibaca. Untuk soal pertama, Ardan berenang setiap 4 hari sekali dan Nara berenang setiap 6 hari sekali. Jika mereka berenang bersama pada tanggal 1 September 2025, maka tanggal berapa mereka berenang bersama lagi? Ya, terus pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Nabil mempunyai 30 kelereng warna merah dan 36 kelereng putih. Jika Nabil ingin membagi kelereng ke dalam kantong dalam jumlah yang sama rata, maka jumlah kantong paling banyak yang bisa digunakan Nabil adalah. Oke, silakan hasil diskusinya dituliskan di papan. Spidol satunya? 2. Silakan dituliskan. Yang nomor
nomor 2 di sebelah sana. Biar Oke, semuanya diperhatikan dulu. Kelompok 1 sudah menuliskan hasil diskusi kelompoknya. Silakan dijelaskan dulu. Ya, silakan. Jadi untuk soal Sini. nomor 1 Agak sini ya. itu adalah Lebih keras. Ardan berenang setiap 4 hari sekali dan Nara berenang setiap 6 hari sekali. Jika mereka berenang bersama pada tanggal 1 September 2025, maka tanggal berapa mereka berenang bersama lagi? Di sini kelompok kami menggunakan cara pohon faktor. Jadi bilangan 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Lalu bilangan 6 kita tulis dibagi 2, hasilnya 3. Kita tulis dulu untuk faktornya, yaitu 4 sama dengan 2 pangkat 2 dan 6 sama dengan 2 pangkat 3. Karena di sini kapan mereka bertemu lagi, jadi kita menentukan KPK. KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Sama dengan 12. Jadi mereka bersama lagi pada tanggal 1 September ditambah 12. Jadi 13 September tahun 2025 mereka akan berenang kembali. Oke, untuk yang soal nomor 2. Lalu untuk soal nomor 2 adalah Nabil mempunyai 30 kelereng warna merah dan 36 kelereng warna putih. Jika Nabil ingin membagi kelereng dalam kantong dengan jumlah yang sama rata, maka jumlah kantong paling banyak yang bisa digunakan Nabil adalah, kita tulis dulu untuk bilangan 30-nya. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Ya. 15 kita bagi 3 sama dengan 5. Karena bilangan 5 sudah bilangan prima, jadi kita berhenti dari bilangan 5. Lalu untuk bilangan 36 adalah 36 dibagi 2 sama dengan 18. 18 dibagi 2
sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Karena ini juga sudah bilangan prima, jadi kita berhenti di sini. Kita tulis dulu untuk faktornya. 30 ada 2 dikali 3 dikali 5. Untuk 36 ada 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 3. Karena di sini mereka ingin membagi sama rata, kita memakai cara FPB. FPB-nya adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi jumlah kantong paling banyak yang bisa digunakan Nabil adalah 6 kantong. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Tanyakan Dari temannya. penjelasan kami, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Ya. Silakan, pertanyaannya gimana? Saya dari kelompok 3 Ya, dari kelompok 3, namanya siapa? akan mengapa tanggal mereka bertemu harus Ya. ditambah 1. Nah, ya, pertanyaan dari kelompok 3. 1 September. Jadi untuk mencari KPK-nya ditambah 1. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi, Cah? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kelompok 1 diakhiri. Kalau tidak yang bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ya, penjelasannya sudah bagus ya dari kelompok 1. Untuk selanjutnya kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dihapus. Nah, kan papannya dibersihkan. Oke. Ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal yang pertama, bel A berbunyi 8 jam sekali, bel B berbunyi setiap 10 jam sekali. Ya. Jika pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat bel berbunyi bersama, maka pada pukul berapa bel akan berbunyi bersamaan kembali? Soal nomor 2, ibu membeli 25 buah jeruk dan 30 buah apel. Ibu ingin menaruh buah tersebut ke piring dengan jumlah yang sama rata. Banyak piring paling banyak yang bisa dipakai adalah... Silakan jawabannya dituliskan di papan tulis. Agak ke kanan. Hmm. 25 dan 30. Dan ya, 24. Ya.
Oke, semuanya diperhatikan dulu. Silakan kelompok 2 bisa menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan nomor 1. Faktorisasi dari 8 dan 10. Faktorisasi dari 8 adalah 2 pangkat 3 dan 10 adalah 2 kali 5. KPK-nya sama dengan 2 kali 3 kali 2 pangkat 3 dikali 5 sama dengan 40. Jadi, bel akan berbunyi bersamaan kembali pada pukul 06.30 ditambah 40 menit sama dengan 07 tidak 10 WIB. Ya, untuk nomor 2. Untuk nomor 2, faktorisasi dari 25 dan 30. 25 pohon faktornya 5 5 kali 5 dikali 5 Ya. 30 dibagi 2 sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3 25 sama dengan 5 pangkat 2 30 sama dengan 2 kali 5 kali 3. Jadi hasilnya adalah FPB-nya berapa? FPB-nya 5. FPB-nya adalah 5. Ya, jadi FPB-nya adalah 5. Sampai di sini ada pertanyaan. Ayo, kelompok lain ada yang menanggapi, silakan. Ayo berdiri, dari kelompok berapa? Ya, jadi pertanyaannya, jika bel berbunyi pada pukul 7 WIB, ya. Bel pertama berbunyi pada pukul 7 WIB, berarti pada pukul berapa bel berbunyi kembali? Seperti itu ya. Silakan kelompok 2. PT ditambah 40 menit sama dengan 40 Ya. Gimana? Ya, jadi tadi KPK-nya adalah berapa? 40. Kalau belnya berbunyi mulai pukul 7, berarti tinggal 7 ditambah 40 menit. Jadi belnya akan berbunyi kembali pada pukul 7.40. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak ada, jawabannya sudah bagus ya. Silakan kelompok 2 diakhiri. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk selanjutnya adalah kelompok 3. Sudah siap? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang KPK dan FPB. Soalnya ada 2, yaitu nomor 1, bus Harapan Jaya lewat depan rumah setiap 4 jam sekali dan Ya, bus agak keras. Rosalia Indah lewat depan rumah setiap 10 jam sekali. Jika pada pukul 08 waktu Indonesia Barat kedua bis lewat depan rumah secara bersamaan, pada pukul berapa lagi kedua bus akan lewat bersamaan lagi? Dan nomor 2, Safira mempunyai 36 kelereng warna merah dan 40 kelereng putih. Jika Safira ingin membagi kelereng ke dalam kantong dengan jumlah yang sama rata, maka jumlah kantong paling banyak yang bisa digunakan Safira adalah. Ya, silakan hasil diskusinya dituliskan di papan.
Ada? Ayo kelompok lain memperhatikan dulu. Silakan kelompok 3 menjelaskan. Jadi faktorisasi dari 4 dan 10 yaitu 4 dibagi 2 yaitu hasilnya 2 dan Agak 10 keras. dibagi 2 hasilnya 5. Jadi faktorisasinya adalah yang 4 2 pangkat 2 dan 10 2 kali 5. KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 5 hasilnya 20 menit. Jadi kedua bus akan lewat bersamaan lagi pada pukul 08.00 ditambah 20 menit yaitu 08.20. Ya. Untuk yang nomor 2 silakan. Untuk yang nomor 2 Suaranya agak keras. dari 36 dan 40. Faktorisasi dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Ya. 40 adalah 2 pangkat 3 dikali 5. Yaitu 36 dibagi 2 hasilnya 18, 18 bagi 2 hasilnya 9, 9 dibagi 3 hasilnya 3, dan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Yang 40 dibagi 2 hasilnya 20, 20 dibagi 2 hasilnya 10, 10 dibagi 2 yaitu 5, 5 dibagi 5 yaitu 1. Jadi FBB dari 36 dan 40 yaitu 2 pangkat 2 atau 4. Jadi jumlah kantong paling banyak yang bisa digunakan Safira adalah 4 kantong. Ya, anak-anak coba diperhatikan dulu. Ini tadi penyelesaian dari kelompok 3 itu menggunakan pohon faktor. Nah, silakan dari kelompok lain apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan berdiri. Dari kelompok 4. Pertanyaannya? Jika pada pukul 09.10 WIB kedua bus lewat, Ya, kedua busnya pada lewat. pukul berapa bus akan lewat bersamaan lagi? Pada pukul berapa? Pukul 09.10. Oh, 9.10. Berarti bertemu lagi pada pukul berapa? Seperti itu ya. Ya, coba diulangi jawabannya, sing kenceng. Bus lewat jam 10.30 ditambah 20 menit sama dengan 09.30. Bagaimana? Cukup, oke. Ada yang ingin menanggapi lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini tadi paparannya sudah bagus ya, penjelasannya juga sudah bagus. Kalau sudah diakhiri? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Untuk selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4. Ayo silakan kelompok 4. Ya. Tentang diskusi kelompok kita. Soal yang pertama, Yunita dan Berlian melakukan kursus komputer di tempat yang sama. Jika Yunita ada jadwal kursus setiap 6 hari sekali dan Berlian ada jadwal kursus setiap 8 hari sekali, jika mereka terakhir kali kursus komputer bersama pada tanggal 3 September 2025, maka pada tanggal berapa lagi mereka akan bertemu untuk kursus bersama lagi. Soal yang kedua, ibu membeli 24 buah jeruk dan 32 buah apel. Ibu ingin menaruh buah tersebut ke piring dengan jumlah yang sama rata. Banyak piring paling banyak yang bisa dipakai adalah. Oke, silakan jawabannya dituliskan dulu. Ini spidolnya silakan.
Ayo, sudah. Kelompok lain memperhatikan dulu, silakan dijelaskan. Mereka nomor 1 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan Kan nggak kelihatan temannya. Lah. 24. Jadi mereka akan bertemu kembali untuk kursus bersama pada tanggal 3 September ditambah 24 sama dengan 27 September 2025. Ya, untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, faktorisasi dari 24 dan 32. Yang 24 2 pangkat 3 dikali 3 dan 32 sama dengan 25. Jadi 2 pangkat. 2 pangkat 3 dikali 3 Ya, kalau untuk 32 25. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Ya. FPP-nya. FPP-nya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, terus Jadi simpulannya. banyak piring paling banyak yang bisa dipakai adalah 8 piring. Ya. Oke, diperhatikan dulu. Ini tadi dari kelompok 4. Silakan, ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Oh ya, dari kelompok 2. Silakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hadi dari kelompok 3. Ingin bertanya, Dari kelompok 2 apa 3? kelompok 2, Oh ya, dari kelompok 2. mengapa
Tanggal mereka bertemu harus ditambahkan dengan 3. Karena mereka awal bertemu kursus tanggal 3 September. Jadi untuk mencari KPK harus ditambah 3. Bagaimana? Oke, coba diperhatikan dulu. Ini tadi dari kelompok 4. Untuk penyelesaiannya menggunakan cara baca pohon faktor dan tusuk sate. Oke, sudah bagus ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan diakhiri. Terima kasih. Terima kasih Atas perhatiannya. atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Masih ada kelompok 5. Silakan kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi nomor 1. Aldo bersepeda setiap 8 hari sekali. Ya, agak keras suaranya. Setiap 12 hari sekali. Jika mereka bersepeda bersama pada tanggal 1 September 2025, maka tanggal berapa mereka berenang bersama lagi? Nomor 2, Doni mempunyai 48 kelereng warna biru dan 60 kelereng warna putih. Jika Doni ingin membagi kelereng dalam kantong dengan jumlah yang sama rata, maka jumlah kantong paling banyak yang bisa digunakan Doni adalah. Ya, silakan. Hasil diskusinya dituliskan di papan. Spidolnya di sana.
Sudah? Sudah? Nah, anak-anak mohon diperhatikan terlebih dahulu. Tadi penjelasan dari kelompok 5, silakan dipaparkan penjelasannya. Agak keras. Dari 8 dan 12. Ya. Faktorisasi dari 8 sama dengan 2 Ya. Faktorisasi dari 12 sama dengan 2 kali 3. Ya. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 3 24. Jadi mereka berenang bersama lagi tanggal 1 September ditambah 24 sama dengan 25 September 2025. Ya, untuk yang nomor 2. Faktorisasi dari Agak keras suaranya. dan 60. Ya. Faktorisasi dari 48 adalah 24. 2 pangkat 2 pangkat 4 kali 3. Faktorisasi dari 60 adalah Ya. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Jadi FPP-nya 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 12. Jadi jumlah kantong paling banyak yang bisa digunakan jadi adalah 12 kantong. Oke. Ini tadi penjelasan dari kelompok 5. Silakan kelompok lain ada yang ingin menanggapi. Oke, dari kelompok silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, Iya. nama saya Sekar Purama Putri. Saya akan bertanya kepada kelompok 5. Untuk pertanyaannya adalah, jika Aldo Dayanto bersepeda tanggal 5 September, tanggal berapa mereka akan bersepeda lagi? Ya. Jadi bilangan primanya adalah 24, jadi 5 September tambah 24 sama dengan 29 September. Gimana? Sudah, terima kasih. Oke. Anak-anak, kalau dilihat dari penjelasan dari kelompok 5, ini menggunakan cara apa? Pohon faktor. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silahkan diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Semuanya sudah maju ya kelompoknya? Dari penjelasan kelompok 1 sampai kelompok 5, apa yang dapat kalian simpulkan, Cah? Yang pertama tadi bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian FPB tadi apa? Faktor? Persekutuan besar. Ya, faktor persekutuan terbesar. Kalau KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, Bu Nur ingin mengetahui pemahaman kalian sejauh mana tentang materi FPB dan KPK. Maka kita akan adakan post test. Silakan dikerjakan semaksimal mungkin. 3, 4, 5, 6, 4, berapa anak? 5, 6. Jangan lupa dituliskan nama, kelas, dan nomor absennya. 4, 5, 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan. Semuanya sudah dapat soalnya, Cah ya? Kurang 1? Ya. Silakan dikerjakan. Kalau sudah nanti bisa dikumpulkan.
Jangan lupa nama, kelas, dan nomor absennya diisi. Sudah selesai, yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Duduk kembali, silakan. Silakan duduk kembali. Yang belum silakan diselesaikan dulu, tidak apa-apa, masih ada waktu. Kurang berapa anak? Ada yang belum selesai? Oh ya, diselesaikan dulu. Sudah semuanya? Sudah, oke. Baik anak-anak, setelah mempelajari materi FEB dan KPK, bagaimana perasaannya? Senang. Ada kesulitan? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini? Apa? Apa ya? Bilangan prima tadi adalah bilangan apa? Yang memiliki dua faktor. Bilangan prima itu bilangan yang mempunyai dua faktor, satu dan bilangan itu sendiri. Kemudian apa lagi yang kalian dapatkan? KPK tadi apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Kalau FEB faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk PR-nya silakan buku paketnya dibuka halaman 30. Buku paketnya dibuka halaman 30. Nah, untuk latihan 1.3 soal nomor 1 sampai 5 itu dibuat PR ya anak-anak.
Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, untuk minggu depan, karena materi FEB dan KPK ini adalah materi terakhir di bab bilangan bulat, jadi untuk minggu depan siap-siap ulangan harian ya? Siap. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tetap jaga kesehatan. Apalagi? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.